Lihat padi menguning, menghiasi bumi sekeliling. Desa yang kaya raya, tapi bukan kami punya. Lihat hidup di kota, pasar swalayan tertata, ramai pasarnya, tapi bukan kami punya. Lihatlah aneka barang dijual, belikan orang. Oh makmurnya, tapi bukan kami punya. Jika terus Jakarta terpana, entah mengapa, meneteskan air mata itu ia yang punya. Mantap. Jokowi uji dan permalukan Gatot dengan puisinya. Diambil dari seword.com. Ya, Gatot Nurmantio, Panglima TNI, berpuisi isinya sebuah kegelisahan maha dahsyat. Gatot menangisi sebuah realita terkini di negerinya. Ia selaku Panglima TNI risau luar biasa. Kini penduduk negeri Zamrud di Katulistiwa yang bernama Indonesia itu setengah terusir. Mereka bukan tuan di atas negerinya sendiri. Mereka telah terasing, tersingkir, terdepak, dan menjadi penonton. Begitulah isi puisi Gatot. Sebelum kita analisa dengan riang gembira sambil seruput kopi atau minuman tanpa gula, lihat saja dan kita simak sepenggal puisi Gatot karya Denny J.A. Lihatlah hidup di desa, sangat subur tanahnya, sangat luas sawahnya, tapi bukan kami yang punya. Lihat padi menguning menghiasi bumi sekeliling, desa yang kaya raya tapi bukan kami yang punya. Lihatlah hidup di kota, pasar swalayan tertata, ramai pasarnya, tapi bukan kami yang punya. Lihatlah aneka barang dijual belikan orang, oh makmurnya, tapi bukan kami yang punya. Apakah arti puisi Gatot itu ketika disampaikan di Rapimnas Golkar dan keluar dari mulut seorang Panglima TNI? Puisi itu bermakna politis. Gatot melempar sebuah realita kepada publik bahwa kini Indonesia yang kaya raya itu sudah tidak dimiliki oleh rakyatnya sendiri. Ada pihak lain, ada orang lain yang telah menguasainya. Kata kami mewakili rakyat banyak, rakyat mayoritas. Rakyat banyak itu pada saat ini tidak memiliki sawah subur, desa kaya, pasar ramai, dan aneka barang yang dijual di bumi Indonesia. Bukan kami yang punya. Begitu penegasan puisi Gatot. Artinya apa? Rakyat banyak itu sekarang bukan pemilik. Mereka kini hanya sebagai penonton, sebagai kuli, buruh, pekerja yang terasing dan tersingkir di negerinya sendiri. Mereka sudah tidak punya apa-apa. Mereka bukan tuan tanah atau bukan tuan atas negeri sendiri. Begitu kira-kira pesan filosofis dari puisi Gatot itu. Ya maaf salah dikit. Puisi Gatot itu menyiratkan pesan bahwa pemerintah sekarang ini dalam hal ini Jokowi tidak berpihak kepada rakyat kecil. Pertanyaannya, benarkah demikian? Jika puisi Gatot ini benar dan diamini sendiri oleh Gatot, maka hal itu sebuah pemahaman yang keliru. Siapa yang memerintah selama 10 tahun dan mengabaikan kemakmuran rakyat dan hanya sibuk berutang menutupi defisit APBN dan demi subsidi BBM? Jokowi sendiri baru 2,5 tahun memerintah. Dalam kurun waktu tersebut Jokowi telah berhasil merebut kembali Freeport dan Blok Mahakam dari tangan asing. Jika kita melihat ke belakang, maka betapa Jokowi telah melakukan kebijakan yang amat berani ketika ia mengembalikan kedaulatan laut ke tangan Indonesia dari pencurian ikan lewat Menteri Susi. Jokowi mengeluarkan perintah untuk menenggelamkan semua kapal pencuri ikan. Jokowi juga berani melawan para mafia di Petral, PSSI, para mafia daging sapi, beras, gula, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah Gatot tutup mata bagaimana Jokowi mati-matian membangun infrastruktur yang hampir merata ke seluruh pelosok negeri agar rakyat dapat mengakses pasar lebih mudah? Terakhir, bagaimana Papua dapat menikmati harga BBM yang sama harganya dengan di Jawa? Lalu Jokowi terus membangun berbagai bendungan, membuka lahan pertanian yang baru untuk kembali memakmurkan negeri ini. Setahun terakhir ini, untuk pertama kalinya dalam satu dasawarsa, Indonesia berhasil melakukan swasembada beras. Indonesia tidak lagi mengimpor beras, seolah tidak kenal lelah. Jokowi kini sedang berusaha mati-matian untuk memberikan puluhan juta sertifikat tanah kepada rakyat Indonesia. Tujuannya agar mereka kembali memiliki lahan atas nama mereka sendiri.
Jika puisi Gatot memberikan pesan bahwa rakyat Indonesia yang bukan tuan tanah atas negerinya sendiri dan oleh karena itu butuh pemimpin baru yang tegas, maka itu bisa dimaklumi. Mungkin Gatot ingin jadi capres atau cawapres pada Pilpres 2019 mendatang. Beberapa sinyal untuk itu menyatakan iya, dan itu sah-sah saja. Setiap warga negara berhak menjadi presiden di republik ini karena dijamin oleh konstitusi. Lalu seandainya Gatot menjadi presiden di republik ini, apakah semudah membalikan telapak tangan memakmurkan rakyat? Semudah membalikkan tangankah menjadikan rakyat banyak memiliki sawah yang subur, desa yang kaya raya, pasar swalayan yang ramai dan mampu membeli barang-barang yang sekarang diperjualbelikan itu? Apakah seorang presiden bisa merampas begitu saja tanah, rumah, dan harta milik orang kaya, lalu mengusir pemilik sawah, pemilik pasar, pemilik aneka barang, lalu sawah, pasar, dan barang itu diberikan kepada rakyat banyak? Bisa kacau negeri ini. Dunia sekarang sangat sensitif. Begitu ada gejolak sedikit saja, modal-modal dari dalam negeri langsung berhamburan keluar. Pasar langsung bereaksi, bahan-bahan pangan langsung melonjak, dan ujung-ujungnya rakyat banyak semakin menderita. Hanya satu jalan seperti yang dilakukan oleh Jokowi, yaitu satu, bekerja keras. Saya lebih percaya pada lingkaran setan kemiskinan di negeri ini. Ketika ditanya kepada seseorang, kenapa Anda miskin? Jawabannya, karena ayah saya miskin. Kenapa ayahmu miskin? Karena kakek saya miskin. Mengapa kakekmu miskin? Karena ayahnya si kakek miskin. Begitulah seterusnya, begitulah seterusnya. Penduduk negeri ini memang banyak, namun tidak berkualitas. Ketika sebuah keluarga dililit kemiskinan, maka anak-anaknya kemungkinan besar dilanda juga kemiskinan sampai cucu cicit. Itu hanya opini saja. Manusia-manusia Indonesia terkenal santainya, boros waktu dan boros uang, sibuk pada hal-hal yang tak berguna. Mereka sibuk mengurusi sara, sibuk mengkafir-kafirkan orang. Situasi bertambah parah ketika pada usia muda sudah gemar kawin, lalu cerai, kawin lagi, cerai lagi. Jika ada harta sedikit saja, maka manusia Indonesia mulai berpikir untuk menambah satu istri. Ada duit lagi nambah istri, begitu seterusnya, begitu seterusnya. Lalu jika sudah sukses menjabat, maka mereka belajar korupsi, belajar menilep uang negara dengan berbagai cara. Atas dasar situasi di atas, maka sebetulnya puisi Gatot itu bisa dimaknai telah menohok dirinya sendiri. Jika Indonesia sekarang bukan tuan tanah atau tuan atas negerinya sendiri, hal itu karena adanya mental korup bagi para pejabatnya. Mereka dengan mudah disuap, dibeli oleh asing dan aseng. Kolusi, korupsi, dan nepotisme di antara para pejabat pengusaha pun ibarat cinta maut. Ada kerjasama antara pejabat dan pengusaha. Masih ingatkah isi percakapan Reza Khalid dan Setia Novanto yang akan membeli jet pribadi, lalu bersenang-senang main golf jika bernegosiasi Freeport itu berhasil? Mungkin kita tidak perlu jauh-jauh mencari contoh. Beberapa hari yang lalu para pejabat PPK yang tertangkap tangan oleh KPK karena memperjualbelikan opini WTP. Wajar tanpa pengecualian. Ini contoh mental pejabat yang membuat miskin rakyatnya. Biarpun banyak korupsi anggaran dan tidak dirasakan efeknya oleh rakyat, tetap saja lembaga yang dimaksud mendapatkan WTP dari BPK. Maka sangat tepatlah jika Jokowi menguji kehebatan Gatot yang berani berpuisi itu. Bersihkan korupsi di tubuh TNI, habisi permainan dalam pengadaan dan pembelian alutsista yang dikenal sebagai lahan basah di masa lampau. Lakukan apa yang Anda puisikan untuk mengembalikan rakyat menjadi tuan atas negerinya sendiri. Habisi jenderal korup. Begitulah kira-kira perintah Jokowi kepada Gatot. Lalu apa reaksi Gatot? Gatot tak berdaya. Ia sudah berpuisi, ia malu karena di tubuh TNI sendiri ada korupsi besar. Kini setelah puisinya viral, ditambah perintah dari Jokowi agar Gatot menerjemahkan sendiri puisinya itu di tubuh TNI, Gatot pun dipaksa garang. Tak ada pilihan lain, puisi telah dilantunkan. Kini Gatot harus bekerja sama dengan KPK menghabisi oknum para jenderal yang korup dan mengusut keterlibatan beberapa perwira TNI yang terlibat dalam pembelian helikopter Apache dan jet tempur F-16. Untuk sementara sudah ada 3 tersangka dari kalangan perwira TNI dengan kerugian negara sebesar 220 miliar rupiah.
Ini jelas memalukan. Untung Gatot berpuisi. Lewat puisinya, Jokowi langsung menguji kepatan Gatot untuk menerjemahkan puisi itu sendiri dengan membersihkan TNI dan korupsi. Haha, mantap Jokowi. Itulah opini yang diambil dari seword.com. Terima kasih. Lihat padi menguning, menghiasi bumi sekeliling. Desa yang kaya raya, tapi bukan kami punya. Lihat hidup di kota, pasar swalayan tertata, ramai pasarnya, tapi bukan kami punya. Lihatlah aneka barang dijual, belikan orang. Oh makmurnya, tapi bukan kami punya. Jika terus Jakarta terpana, entah mengapa meneteskan air mata itu ia yang punya.